karena aku mau mengabdi untuk Indonesia, dan aku juga kasihan gitu, bukan kasihan sih, kayak teman-teman di pedalaman itu belum dapat loh akses untuk listrik, akses Pendidikan. untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih. Oke, jadi teman-teman, ini Febriansa Irawan, salah satu temanku di Patriot Energi Angkatan 2. Nah, Febri ini juga pernah ditempatin di Pulau Mentawai ya, Feb ya? Iya, di Mentawai. Hmm. Teman-teman belum tahu, Pulau Mentawai itu ada di dekat Padang, Sumatera Barat. Kalau di peta itu tempatnya itu di Kepulauan Nias. Dia pulau kecil, tapi dia ada 3 pulau tersendiri. Dia aku di salah satu pulau di Mentawai, namanya Pulau Sikakap. Pulau Sikakap. Kecamatan Sikakap. Oh, Kecamatan Sikakap. Iya. Oke. Itu dulu sendirian, Feb, di sana? Di sana tuh ditugasinnya ada 8 orang. Nah, tapi 8 orang itu ditempatkan di satu desa masing-masing. Jadi aku berempat, satu kelompok berempat itu di Kecamatan Cikakap, yang berempatnya lagi di Kecamatan Siderut. Nah, tapi di tempat ini di satu desa satu-satu. Aku kebetulan di desanya di kedua paling jauh. Oh. Di Kepulauan Sikakap itu, di Kepulauan Kecamatan Sikakap. Ada temanku itu dia lebih jauh lagi. Dia kurang lebih, aku jelasin sedikit ya. Kalau misalkan teman aku itu, dia perjalanannya kurang lebih 5 jam. Itu naik naik apa namanya? Kalau di sana sih namanya Ketingting. ketingting atau enggak apa ya? Kalau di sana sih nyebutnya sih bot. Jadi ketingting lah bahasa umumnya ya. Dia pakai mesin kayak mesin motor gitu lah, yang dia pakai ada baling-balingnya di bawah tuh. Itu dia 5 jam. 5 jam, terus medannya itu 2,5 jam itu berobak, 2,5 jamnya lagi itu ombaknya itu agak tenang. Nah, aku itu di tengah-tengah posisi desanya itu, kurang lebih kalau misalkan dari kecamatan itu 2 jam, tapi itu kondisinya berombak. Ombaknya waktu itu aku pernah sempat pertama kali masuk desa itu kan, ya udah aku jelasin dulu deh. Kalau misalkan dari Padang itu bisa, kalau misalkan kondisi lautnya lagi bagus itu bisa 12 sampai 13 jam naik ferry nyebrangin dari Padang ke Kecamatan Sikakap itu. Nah, kalau misalkan lagi kondisi lautnya nggak bagus, itu aku pernah ngerasain 18 jam di kapal ferry. 18 Nah, jam. dari situ, ya itu masih di pertengahan lah, pertengahan jalan. Dari sana itu harus nyebrangin 2 jam. Rasanya sih 2 jam di perjalanan, tapi rasanya lama banget. Karena ya itu, di perjalanan itu ombaknya itu kadang bagus, kadang enggak. Kalau bagus pun itu udah cukup tinggi lah ininya, kondisi ombaknya bisa kurang lebih 3 meter lah. Aku waktu itu pernah lagi bulan hujan lah, musim-musim hujan itu, aku pernah dapat ombaknya itu sekitar 8 meter lah, 6 sampai 8 meter. Wow. Perjuangan banget ya. Nah, udah itu kan aku, iya. Nah, awal-awal itu aku kan bawa pelampung ini loh, di tes itu. Nah, udah itu diledekin. Mas dari mana mas? Dari Jawa ya? Iya. Ngapain bawa pelampung gitu? Dibilang kayak gitu kan. Aku sih diam aja kan ya, karena aku ya masih amatir juga kan, belum tahu juga kondisinya gimana. Aku cuma jawab, iya kan, saya nggak tahu ombaknya kayak apa, dibilang kayak gitu.
Dan memang kebetulan, memang di pertama aku masuk desa, itu sih ombaknya lumayan. Emang lagi hujan sih, hujan. Tapi berapa kali ya aku dapat ombak tinggi itu, kalau nggak salah ketiga kali. Nah, itu kondisinya aku lagi nggak pakai pelampung itu, karena udah diledekin kan, kayak udahlah, udah berapa kali nyebrang pun nggak Aman aja. kenapa-napa gitu kan. Nah, pas nyebrang itu kebetulan sih, iya, kondisi perahunya itu lagi penuh banget penumpangnya. Dan si yang punya kapal itu kan punya warung kecil gitu di desanya, jadi dia lagi mau belanja dan lagi banyak jerigen buat ini apa minyak panas. Nah, pokoknya lagi full lah itu lot barang dan lot dari penumpangnya itu. Nah, itu ombaknya lagi tinggi banget sampai masuk ke perahunya itu. Aku kira kan ya biasa aja kan gitu. Orang-orang itu udah biasa. Dan kebanyakan ibu-ibu. Jadi mereka juga panik gitu kan. Kayak misalkan ada gayung yang jerigen yang dipotong setengah jadiin gayung. Itu mereka pada ini sendiri, panik sendiri ngeluarin airnya. Aku ketawa-tawa juga kan, sambil takut juga, sambil ketawa juga gitu kan di dalam hati. Oh, gini juga tuh orang ketawa. Takut juga gitu sama ombak, takut juga sama perahu karamnya gitu kan. Perahunya takut kebalik gitu gara-gara ombaknya itu gede gitu sih kadang main. Nah, waktu itu aku juga sempat kaget kan, karena aku nggak tahu nih pas penempatan itu kenapa aku ditempatkan di Mentawai. Kalau katanya sih, kalau kata panitia lah bahasanya kan, panitia parkir itu, aku termasuk orang yang bisa survive di pedalaman dan di kondisi penempatan yang melewati laut gitu. Sebenarnya aku berenang sih ya bisa, cuma sekadar bisa doang, tapi kalau jago enggak. Oh. Jadi itu perjalanan kamu ke desa ini juga ya, maksudnya gini, ketika kamu persiapan bawa pelampung, nggak kenapa-napa tuh. Tapi ketika kamu nggak bawa pelampung, iya, kejadian itu ya. Tapi kamu was-was nggak sih waktu itu? Iya benar. Was-was banget. Awal-awal aku diumumkan gitu, aku di Mentawai gitu kan. Karena setelah itu, setelah diumumkan dan mendengar cerita-cerita teman-teman yang sebelumnya kan, ada angkatan 1 ya, yang sebelumnya pernah ditempatkan di desa-desa terpencil. Nah, udah sempat kan cerita-cerita, dengar cerita katanya Mentawai itu salah satu penempatan atau daerah yang agak menyeramkan gitu. Menyeramkannya gara-gara ombak. Yaitu kondisi alam yang ya gitu, sesuai dengan cuaca kan, ombaknya gitu, terus lautnya juga kurang bersahabat gitu kan. Ya udah, aku juga sempat was-was. Emang aku pantas ya gitu ditempatin di Mentawai. Sebenarnya masih banyak gitu kan yang lebih bisa survive gitu, bisa berenang gitu kan. Tapi karena aku dipercaya, ya udah. Awalnya aku nggak terima sih, bukan nggak terima karena ditempatkan di Mentawai, tapi aku bertanya lah ya gitu kan, dengan kondisi laut yang begitu, ombaknya juga tinggi gitu kan. Ya akhirnya lama kelamaan ya sejalan dengan berjalannya waktu, masih melanjutkan pelatihan kan itu, aku menerima dan menyiapkan diri gitu kan. Dengan teman-teman kelompok yang di Mentawai itu pun mereka juga bertanya-tanya kenapa kita ini ditempatkan di Mentawai gitu kan. Ya udah, akhirnya saling menerima dan saling memberikan advice gitu kan. Iya, kita pasti bisa gitu kan. Akhirnya ya udah kita jalanin. Iya. Oke. Gitu. Nah, dulu tapi kan lama-kelamaan asik juga sih di sana. Dulu juga kan sempat nggak diizinin sama orang tua nih. Nah, itu bagaimana kamu meyakinkan orang tuamu nih bahwa kamu nggak apa-apa pergi ke sana? Kan sempat kan nggak diizinin kalau nggak salah, kalau saya ingat.
awal-awal pelamar ini juga kan kayak masih diragukan gitu, program apa sih Patriot Energi. Kira meyakinkannya karena Patriot Energi ini kan memang program sosial, ya kan, istilahnya menolong orang-orang di daerah-daerah terpencil untuk bisa mendapatkan listrik. Akhirnya ya aku meyakinkan ke orang tua tuh kayak, iya nggak apa-apa kok di sini dikasih pelatihan, dikasih pembekalan. Udah itu juga nggak, di sana juga nggak dilepas gitu aja gitu kan. Setiap bulan, nah itu pasti akan ada, kita akan bersinyal gitu untuk mengirimkan Ngabarin. laporan gitu kan. Pasti kan, iya orang rumah kan pasti mikirnya 1 bulan 6 bulan di pedalaman nggak dapat listrik, nggak ada sinyal, gimana cara ngabarinnya kalau misalkan ada apa-apa di sana pun ya nggak ada yang tahu kan. Akhirnya ya itu juga pelan-pelan sih untuk meyakinkan orang di rumah gitu. Nah, itu Akhirnya ya lama-kelamaan diperbolehkan sih. oh, akhirnya luluh juga gitu. Iya, akhirnya lulus juga. Udah Hmm, itu kan juga ini kan program dari kementerian kan, jadi lembaga yang resmi kan, jadi nggak sembarangan kan. Dan itu juga pas penandatanganan itu juga kan dokumennya juga lengkap kan. Jadi aku kasih lihat juga kan, ini buktinya kalau misalkan ini lembaga yang legal gitu, lembaga yang resmi, jadi nggak perlu takut kalau misalkan ada apa-apa gitu sih. Iya, iya. Itu kan dari ini, tadi minta izin. Kalau dari kamunya, Feb, waktu itu kenapa ngelamar PE? Kalau aku kan dulu juga sama tuh, awalnya dari cari kerja, awal-awal cari kerja, tapi kok menarik ya, maksudnya kita ke pedalaman gitu. Kalau itu aku nih, kalau kamu waktu itu kenapa ikutan gitu, daftar? Kalau aku sih berawal mungkin dari hobi ya. Jadi aku kan memang jalan-jalan gitu kan. Itu Hmm, awal-awal sih memang misinya itu bisa nih kalau misalkan program ini sambil jalan-jalan. Tapi kan kita nggak tahu kan sebelumnya kayak apa gitu kan program ini. Ya udah dari misi itu akhirnya aku ngelamar, udah itu lihat persyaratannya, job desk seperti apa, dan aku juga punya latar belakang teknik, dan aku tertariknya sih karena uh, ini kan membangun PLTS ya, jadi teknologi baru dulu, masih belum common kayak sekarang kan. Kalau sekarang kan renewable energy kan udah ngehits kan, udah tren gitu kan, semua juga jadinya green energy. Dulu dulu masih di transisi lah, jadi aku merasa wah boleh nih kayaknya belajar sih, awalnya untuk belajar dulu, belajar terus karena mau dapat pengalaman yang lebih gitu kan dari teman-temannya lainnya, walaupun ini kerja sosial tapi ya memang dulu memang menurut aku punya jiwa sosial yang lumayan tinggi lah. Kalau misalnya nggak berawal dari situ kan jadinya kan nggak sepenuh hati ya untuk jalanin pengabdian di desa ini ya. Jadi aku itu juga sih alasannya, karena aku mau mengabdi untuk Indonesia, dan aku juga kasihan gitu, bukan kasihan sih, kayak teman-teman di pedalaman itu belum dapat loh akses untuk listrik, akses pendidikan. untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih, iya pendidikan. Sedangkan kita yang di kota, kenapa kita nggak memberikan ke mereka gitu kan, walaupun itu nggak punya impact yang terlalu banyak untuk mereka gitu kan, gitu sih Kak Darmai. Pengalaman apa yang paling mengesankan nih waktu di Mentawai? Kan tadi perjalanan tuh. Kalau selama hidup di sana nih, jadi bagian mereka apa yang paling mengesankan? Yang pasti uh, setelah aku pulang dari Mentawai dan ikut program Patriot ini,
aku jadi mempunyai rasa bersyukur yang lumayan rendah lah tingkatannya daripada dulu. Kalau Hmm. orang kalau anak muda sekarang lah di umur-umur kita ini pasti kan kayak nggak bisa menerima keadaan sekarang gitu kan. Kayak masih ada aja gitu kan ya, udah dapet ini, maunya ini lagi, maunya ini lagi, Hmm. pokoknya yang lebih tinggi gitu kan. Kalau sekarang sih aku lebih kayak oh ya udah jalanin dulu aja yang sekarang. Mungkin kalau misalkan jalanin sekarang, nanti ke depannya itu kita pasti akan berkembang terus ya, pasti akan mendapatkan uh, tahapan demi tahapan yang lebih baik gitu kan. Kalau misalkan yang mengesankan ini sih kejadian yang sulit aku lupakan gitu kan. Jadi aku di sana tuh tinggal di rumah kepala dusun. Jadi di desa itu di sana dibilangnya dusun. Nah, dia itu ada dua sih, ada dua kejadian yang menurut aku ini sulit dilupakan. Jadi yang pertama itu, jadi biasa jam sekitar jam segini lah, jam 7 jam 8 di sana itu waktunya makan malam. Hmm. Nah, di rumah bapak angkat tuh di sana itu ada uh, empat empat orang anggota keluarga. Tapi satu adik angkat aku, dia sekolah di kecamatan. Jadi karena Hmm. butuh waktu 2 jam untuk perjalanan ke sekolah, jadi mereka si adik angkat ya, aku ini dia akhirnya ngekos sewa Hmm. rumah lah di kecamatan itu. Nah, satu orang lagi adik angkat aku ini dia lagi libur Hmm. kuliah sama ibu sama bapak angkatku. Nah, jadi biasanya tuh yang membawa makanan makan malam itu ibu sama ada yang kataku itu cewek. Nah, udah itu pas kesempatan waktu itu uh, ada yang kataku ini dia keluar gitu bawa nasi, Hmm. bawa nasi, terus dia ke belakang lagi nih ke dapur, bawalah teko dan gelas. Orang hobi banget minum Teh uh, manis. yang manis, ya minumannya manis gitu. Udah nih. Nah, biasanya tuh ibu ibu angkat aku terakhir datangnya dan dia membawa lauk. Hmm. Di malam itu ibu aku terakhir datang itu nggak bawa apa-apa. Aku bingung dong gitu. Ini aku makan malam ini sama Teh apa manis. lauknya gitu. Hmm. Udah itu aku diem aja gitu kan nunggu bapakku biasa mimpin doa. Udah akhirnya mimpin doa, udah mempersilahkan kita makan. Udah itu disuruh ambil cedokin nasi sendiri gitu kan, ngambil nasi sendiri. Yaitu ngambil nasi, udah semua ngambil nasi, udah itu bapak angkat aku tiba-tiba nuangin teh manis itu di gelasnya dia itu tuang ke piring nasinya. Kaget dong, wah teh manis nih kuahnya. Di dalam hati aku kayak gitu kan. Nah aku kan yang biasa makan dengan lauk, walaupun lauknya cuma telur kan, ya udah gitu makan. Di sana, akhirnya aku diem dong, sepersekian detik lah. Hmm. Akhirnya bapak angkat aku bilang, ayolah kita makan, dibilang kayak gitu. Sekarang kita nggak ada lauk malam ini. Kalau di sana bilang lauk tuh ikan, apapun lauknya dibilangnya ikan. Ya udah kita makan dulu, dibilang kayak gitu. Udah terpaksa aku makan pakai Nasi sama teh manis. nasi putih aja, nasi putih. Iya, nasi putih tapi teh manisnya nggak aku tuang. Kira Hmm. pun tetap kayak dipaksa gitu lah. Ayo nggak apa-apa, enak lah, coba coba dituang. Ya aku makan ya malam itu cuma pakai nasi putih aja, nggak pakai lauk apa-apa. Minum teh manis, jadi kuahnya itu dipisahkan di teh Hmm. manis. Nah, itu kejadian yang pertama. Kejadian kedua, jadi, jadi di tempat rumahku ini melihat kenyataan yang ada gitu kan dalam hidup. Kita hidup di kota semuanya ada handphone, sinyal, listrik.
makan juga ada, akses kemana aja udah bisa pakai mobil, pakai motor. Di sana mereka itu baru mendapatkan listrik kalau punya uang lebih.